Jumpa lagi dengan Antropologi Geografi Channel. Sebagaimana yang dijanjikan dalam short video sebelumnya, di sini akan membahas tentang salah satu buku yang dapat menjadi dasar pemahaman untuk melihat antropologi geografi. Buku tersebut adalah Map of Meaning. Pendahuluan, peta pemaknaan. Transformasi geografi budaya saat ini terjadi sebagai hasil dari dialognya dengan geografi sosial dan teori budaya. Hingga saat ini, jangkauannya terbatas pada interpretasi historis, pedesaan, lanskap dan peninggalan, dan pemetaan statis distribusi ciri-ciri budaya, dari lumbung dan kabin hingga sistem lapangan dan kuburan. Muncul dari fase kuno, geografi budaya telah mulai mengambil posisi yang lebih sentral dalam pemikiran tulang manusia saat ini geografi. Ahli geografi budaya sekarang bereksperimen dengan berbagai ide dan pendekatan baru, keengganan mereka terhadap teori sekarang dengan kuat diatasi. Perkembangan ini telah banyak diambil dari studi budaya kontemporer dan perkembangan teoritis lainnya di seluruh ilmu sosial. Tetapi lalu lintas tidak semuanya dalam satu arah. Sekarang setidaknya ada potensi untuk membayar kembali hutang ini dengan menginformasikan studi budaya dengan beberapa wawasan sosial dan geografi budaya. Buku ini mengumpulkan beberapa hal yang paling signifikan perkembangan terbaru yang dalam teori budaya dan menguraikan agenda untuk geografi budaya yang diinformasikan secara teoritis. Reorientasi ini melibatkan konvergensi kepentingan yang berkembang antara mereka yang memiliki sejarah kepentingan dalam evolusi lanskap geografis dan mereka yang memiliki minat kontemporer dalam studi budaya dan teori sosial. Meskipun banyak dari geografi budaya baru tetap melekat pada gagasan lanskap, pendekatan yang diadopsi di sini menekankan pluralitas budaya dan keanekaragaman lanskap yang dengan terkait budaya tersebut. Ia menolak pandangan kesatuan budaya sebagai produk artistik dan intelektual dari seorang elit, yang menegaskan nilai budaya populer baik dalam istilahnya sendiri maupun sebagai tantangan implisit terhadap nilai-nilai dominan. Budaya muncul sebagai domain di mana ekonomi kontradiksi dan politik diperebutkan dan diselesaikan. Ini tidak berarti bahwa budaya direduksi menjadi faktor politik dan ekonominya penentu. Itu juga tidak berarti bahwa budaya dapat dianggap sementara, kategori sisa yang tidak dapat dijelaskan oleh lebih ketat analisis ekonomi politik yang. Daripada melakukan analisa masing-masing domain dalam isolasi, menempatkan hubungan antara budaya dan masyarakat di tengah panggung, bersikeras otonomi relatif dari budaya dan menjelajahi persimpangan spesifik dengan politik dan ekonomi. Ini melibatkan pergeseran penekanan dari budaya itu sendiri ke domain politik budaya di mana makna dinegosiasikan dan hubungan dominasi dan subordinasi didefinisikan dan diperebutkan. Oleh karena itu, buku ini bukannya memisahkan budaya dari politis, tetapi lebih memperhatikan sejauh mana budaya itu bersifat politis. Karena banyak dari ide-ide ini muncul dari studi budaya, pengamatan singkat tentang perkembangan di bidang interdisipliner tersebut memberikan titik awal yang berguna. Budaya menurut mereka, diurutkan secara hierarkis dalam hubungan dominasi dan subordinasi sepanjang skala, budaya kekuasaan, Clark et al. 1976, HLM. 11. Budaya bawahan seringkali mengambil sumber daya material dari satu domain dan mengubahnya secara simbolis menjadi yang lain. Mantel Colombier dan gaya rambut Spike, skinhead, misalnya, membesar-besarkan dan mengubah simbol kehormatan kelas pekerja sebagai item bergaya protes dan pembangkangan. Ritual perlawanan, semacam ini adalah pokok studi budaya kontemporer, Hall Jefferson 1976, Hebdige 1979. Sekian dulu video pendek ini, selanjutnya akan dilanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih dan jumpa lagi.